Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajelia Asmiranda dengan NIM A1A3234348, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terkait dengan hukum pidana yang dimana saya akan menjelaskan satu jurnal, satu buku yang dimana yang pertama itu ada jurnalnya yang berjudul penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, studi kasus nomor 6 /PID sus anak /2017 PN dan DVS, yaitu yang dimana jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Fokus utamanya ini yaitu pada penahanan anak berdasarkan putusan perkara nomor 6 /PID sus anak /2017 PN DVS, yaitu dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada anak tersebut, di mana jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta mengkaji bahan hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan putusan perkara tersebut. Metode ini sesuai untuk mengkaji aspek hukum dan regulasi sistem peradilan anak sehingga valid dan relevan dalam konteks kajian hukum. Yaitu penelitian ini juga menjelaskan bahwa Undang-Undang SPPA ini mengatur perlakuan khusus dan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana agar hak-hak mereka ini bisa terpenuhi, termasuk hak pendidikan dan pembinaan. Penahanan terhadap anak ini diatur secara ketat dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Misalnya itu di anak yang berusaha 14 tahun ke atas dan tidak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Serta penahanannya ini bisa dilakukan jika anak berpotensi menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana. Yaitu juga hakim menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai KUHP pasal 365 serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Jadi kesimpulannya itu jurnal ini juga berhasil menjelaskan secara logis dan sistematis bahwa penahanan anak dalam putusan perkara tersebut telah memenuhi prinsip dan ketentuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pertimbangan hakim juga sudah tepat dengan mengutamakan aspek perlindungan dan pembinaan anak, bukan hanya aspek pidana semata. Oleh karena itu, jurnal ini cukup valid, relevan, dan dapat dipahami dengan mudah dan konteks perlindungan dalam hukum anak. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jurnal ini. Adapun saya akan menjelaskan terkait dengan buku, di mana bukunya ini berjudul yaitu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku, yaitu yang berjudul dengan hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, yang mana karya oleh Frans Maramis, SH dan MH. Buku ini menjelaskan bahwa membahas dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dengan fokus pada aspek-aspek umum hukum pidana dan hukum pidana tertulis yang regulasinya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Buku ini bertujuan untuk memberi pemahaman ilmiah mendalam tentang, pertama itu adalah konsep dasar hukum pidana, yaitu buku ini menguraikan prinsip-prinsip hukum pidana serta secara menyeluruh, mulai dari definisi tindak pidana,
unsur-unsur pidana, norma-norma dasar, hingga teori-teori yang mendasar dan penjatuhan pidana. Penjelasan ini memudahkan kita memahami konsep norma larangan yang jika dilanggar mendapatkan sanksi pidana. Yang kedua itu ada jenis dan klasifikasi tindak pidana, yang mana pembahasan buku ini ada mencakup kategorisasi tindak pidana umum dan khusus serta pengelompokan berdasarkan tingkat keseriusan, misalnya tindak pidana ringan, sedang, dan berat. Buku ini menjelaskan bagaimana hukum pidana yang tertulis ini mengaturnya dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Yang ketiga yaitu proses penerapan hukum pidana, yang dimana penjelasan ini mengenai bagaimana hukum pidana tersebut diterapkan dalam praktik mulai dari penyelidikannya, penyajikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Buku ini menekankan prosedur dan mekanisme hukuman yang berlaku, juga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan proses pidana. Yang keempat itu ada aspek perlindungan hukum dan hak tersangka atau terdakwa, yang dimana juga menjelaskan perlindungan hukum diberikan kepada tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Terakhir itu ada kritis dan pembaruan hukum pidana, yaitu menjelaskan tentang undang-undang yang berlaku, itu memberikan kritik terhadap ketentuan hukum pidana yang ada serta membahas perkembangan terbaru, perubahan dan tantangan penerapan hukum pidana dalam masyarakat Indonesia. Itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai buku ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.